Di ujung hamparan luas padang pasir sana, akan kita temukan kota-kota yang tenang, yang sama sekali tak terdengar hiruk-pikuk kehidupan. Ia masih polos dari perubahan zaman. Kota-kota tenang itu tak ada yang memecah kesunyiannya, kecuali gema suara adzan yang terpekik nyaring dari segala arah dan penjuru. Kota-kota yang menebar aroma peradaban di setiap kolongnya, bau akrab sejarah masih menyemerbak di setiap sisinya. Spontan Anda akan merasakan keruhaniahan jiwa yang begitu kentara tanpa Anda ketahui. Keruhaniahan itu akan menawan Anda dan akan merasa sulit untuk berpisah dengannya. Jikapun terpaksa Anda harus berpisah, rasa rindu untuk kembali akan selalu manja memanggil Anda untuk dapat menghabiskan masa-masa Anda di sana. Di sini, setiap sesuatu yang Anda temui selalu bersua dengan Anda untuk mengabari sebuah peradaban besar dan goresan sejarah yang gemilang, yang mana dunia dari ujung timur hingga ujung barat telah mengenal kesemuanya. Ia akan mengajak Anda untuk benar-benar menyelam ke alam asing. Istana-istana dan gang-gang bisu ini akan mengabari Anda tentang mereka, para tokoh-tokoh sejarah yang telah mengukir peradaban mereka di dinding-dinding gagahnya. Gaung menara-menara dan kubah-kubahnya akan membisiki Anda akan teriakan munajat kaum salafus salih yang seiring waktu membawa Anda ke lamunan sirah mereka di perhelatan agung dan suci. Hadramaut, daerah ini telah mendeklarasikan ilmu sebagai panjinya. Dari itu, terlahirlah beribu-ribu ulama di atas punggungnya, laksana tumbuhnya hamparan rumput di lembah hijau. Anda akan menemukan di setiap ruangnya pembelajaran para ulamanya. Di buminya yang suci pula mereka disemayamkan. Dengan itu, Hadramaut seakan menjadi mata air inayah khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tak pernah kering, menjadi lentera cerah yang tak pernah padam, menjadi bekal bagi mereka para ahli ibadah, menjadi kiblat bagi mereka para pencari ilmu, dan menjadi sumber pertolongan untuk anugerah ilahiyah. Hadramaut, penduduknya adalah ahli derma dan mulia, ketenangan, kehaibahan, ramah dan kasih sayang selalu menyelimuti kehidupan mereka. Senyum polos mereka yang tak pernah lepas dari ranah kehidupannya mengajari kita untuk pandai dalam seni berinteraksi dengan sesama. Dengan kesederhanaan dan rendah hati, mereka akan selalu menyambut Anda dengan hangat dimanapun Anda ingin bersemayam. Mereka mencintai tanah air
lebih dari selainnya, bangga dan berbesar hati dengan peran dan sikap tanah airnya yang besar dalam menegakkan bendera Islam di seluruh antero, yang hingga saat ini mereka masih terus berusaha keras menjaga peran religi dan keistimewaan itu. Sejarah keagamaannya begitu kaya dengan berbagai macam syiar dan fenomena religi, berbagai warisan budaya yang tak ditemukan kemajemukannya di negeri lain, membawanya menjadi salah satu pusat peradaban dan kebudayaan di kancah dunia Arab dan Islam. Background sejarah peradaban gemilang agama yang telah Hadramaut miliki sejauh dahulu kala sebagai tempat bersemayam kaum Ad dan Thamud merupakan sisi istimewa yang tak bisa disisihkan begitu saja. Tak ragu lagi, Hadramaut adalah bumi Al-Ahqaf yang telah disebut dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Nabi Hud alaihi salam adalah salah satu dari para nabi berbangsa Arab yang pernah ada. Ia diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Ad yang saat itu dikenal sebagai suku Arab yang keras, penentang, dan beribadah menyembah berhala-berhala. Nabi Hud alaihi salam diutus untuk membawa mereka dari kemusyrikan menjadi mengesahkan Tuhan. Namun, mereka melawan dan menentang Nabi Hud alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab setelah sebelumnya Nabi Hud alaihi salam memohon pertolongan kepada Sang Maha Kuasa. Nabi Hud alaihi salam disemayamkan jasadnya selama kurang lebih 4.000 tahun di ujung wilayah Hadramaut di atas sungai yang bernama Al-Hafif, sebuah sungai yang airnya bening dan hingga kini masih terus mengalir deras. Di samping kiri kanannya diadakan pasar umum pada setiap musim ziarahnya. Di pasar itu, mereka para penduduk Hadramaut banyak menjual berbagai macam kebutuhan rumah tangga keseharian, seperti makanan, hewan-hewan ternak, pakaian, jenis biji-bijian, dan lain sebagainya. Di tempat terpencil ini, para peziarah menghidupkan syiar-syiar agama dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjauh dari kesibukan hidup sehari-hari di kota masing-masing, mereka juga mengadakan majelis-majelis keagamaan yang membincang masalah-masalah seputar fikih dan lain sebagainya. وخلوا غيركم منكم ياخذ دراسه وخلوا غيركم منكم ياخذ دراسه لو حضرهم يا ريايل الحماس وخلوا غيركم منكم ياخذ. Keberadaan penduduk setempat selalu antusias melakukan penyambutan di sepanjang hari-hari ziarah yang diadakan selama 3 sampai 4 hari, mulai hari ke-8 sampai 10 bulan Sya'ban pada setiap tahunnya. Di sisi punggung lain di wilayah Hadramaut, terdapat pula makam Nabi Saleh alaihi salam yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Thamud. Kaum Nabi Saleh ini juga mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
sebab mereka sangat keras menentang dakwah tauhid yang diajarkan nabinya. Selain keduanya, ada pula beberapa makam Nabi di Hadramaut, yaitu Hadun, putra Nabi Hud alaihi salam, tepatnya di desa Hadun di lembah Dau'an. Kemudian ada pula Nabi Hamdalah bin Safwan, yang letaknya berada di desa Bur, tepat di pusara Hadramaut. Di samping makam-makam Nabi, ada pula makam para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dahulu berdakwah di wilayah ini. Ini adalah makam Abd bin Bishr al-Ansari yang berada di sebuah daerah bernama Al-Lisi, ke bagian timur kota Tarim. Di sini makam Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulma, seorang penyair handal yang terkenal. Makam beliau terletak tidak jauh dari desa Ajlania di sebelah barat Hadramaut. Di sampingnya, banyak pula para waliullah dan orang-orang saleh lainnya yang ikut serta dikemumikan bersama mereka. Nama-nama mereka cukup terkenal dan semua telah mewarnai dunia ini dengan nilai-nilai keilmuan dan perdamaian. Hadramaut telah ditempa melalui didikan singgasana para delegasi Arab di tahun ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus delegasinya. Beliau mengutus Ziyad bin Labid al-Bayadi sebagai wakil di Hadramaut. Dari peran beliaulah kemudian para penduduk setempat datang berbondong-bondong memeluk agama Islam secara bersama-sama atau secara pribadi-pribadi. Semenjak itu pulalah dan hingga saat ini, bumi Hadramaut masih memancarkan sinar bintang gemintang sebagai pemuka para ulama, sastrawan, seniman dan budayawan yang karya-karya keilmuannya mampu menembus ruang waktu dan batas lintas negara yang tersebar ke sebagian besar penjuru dunia hingga daerah-daerah di Asia Tenggara seperti India, Afrika Tenggara, dan sampai kini menjadi tempat tinggal bagi mereka. Tarim, kota penuh minara, pusat semua kota, tanah suci Hadramaut, tempat tujuan dan kiblat para penuntut ilmu pengetahuan. Tarim, sebuah nama yang melampaui batas-batas tempat dan masa. Mercusuar peradaban, ia pula adalah ibu kota agama dan ilmu. Di pinggiran kota dan pelosok-pelosok desanya, tersebar surau-surau tempat mendidik dan mengajarkan ilmu bagi anak-anak. Berbekal buku dan kitab-kitab kecil, mereka menuntut ilmu sejak dini. Lalu kemudian mereka melanjutkan pendidikannya ke jenjang sekolah menengah dan pesantren-pesantren keagamaan setempat. Ini adalah Ribat Tarim, atau masyarakat Lasim menyebutnya sebagai Azharnya Hadramaut. Rubat ini telah berdiri megah sejak tahun 1304 Hijriah. Dan ini adalah Masjid Jami. Ini perguruan tinggi Darul Mustafa. Ini Darul Zahra, lembaga khusus santri putri cabang Darul Mustafa. Tidak jauh dari sini ada
Fakultas Syariah dan Qanun Universitas Al-Ahqaf. Lembaga ini unggul dengan sistem belajar mengajarnya yang memadu metode tradisional dan akademik berimbang dan proporsional. Mereka orang-orang yang senantiasa selalu menghadiri majelis-majelis ilmu dan berjuang mendapatkan ilmu. Mereka adalah tauladan bagi saudara-saudaranya yang berada di segala penjuru dunia Islam. Mereka telah mempelajari banyak ilmu, memperbanyak buku-buku panduan pokok, dan membiasakan diri dengan hal ihwal seperti itu. Sehingga buku-buku karya monumental mereka kini banyak berderet memenuhi rak-rak buku ilmu pengetahuan dan mengisi lemari-lemari mereka. Mereka sungguh mumpuni sekali dalam bidang tulis, menulis, dan mengarang banyak fan ilmu. Mulai dari ilmu bahasa, kaligrafi, Al-Quran, dan berbagai ilmu yang terkait dengannya, seperti ilmu fikih, sastra, syair, biografi, sejarah, astronomi, kedokteran, dan pertanian, serta lain sebagainya. Di perpustakaan Al-Ahqaf Tarim yang khusus menyimpan manuskrip ini, di dalamnya terdapat koleksi ribuan manuskrip, hingga perpustakaan ini dinobatkan sebagai perpus penyimpan manuskrip terbesar kedua di Republik Yaman. Perpustakaan ini mengoleksi banyak karya-karya agung dalam bentuk manuskrip-manuskrip dan buku-buku langka yang diambil langsung dari perpustakaan-perpustakaan pribadi milik keluarga-keluarga berilmu di kota ini. Hal ini sebagai upaya mempermudah para peneliti lintas negara yang datang ke kota ilmu ini untuk mendapatkan sumber data dan beragam informasi keilmuan yang valid. Orang-orang di sini sangat ramah. Nilai-nilai religius di kota yang menjadi ibu kota keagamaan di Yaman ini terasa memberi andil besar dan pengaruh positif yang cukup jelas secara spontanitas, tergambar dalam sisi kehidupan keseharian masyarakatnya secara umum. Segala yang ada di kota ini, semuanya mencerminkan nilai-nilai keilmuan dan cita-cita tinggi, peradaban yang cemerlang, dan masa depan yang gemilang. Paduan cipta, rasa, dan karsa yang tumbuh dari kehidupan manusia, situasi tempat, dan lingkungan sekitar, berikut rona kisah kasih cinta yang melingkupinya, kini hadir dan seakan tak pernah kunjung berakhir. Segala sesuatu yang ada di tempat ini mengajak terwujudnya kedamaian dan keamanan, serta memberikan ketenangan dalam jiwa, hingga fenomena-fenomena peperangan yang muncul masih dalam corak perdamaian yang senantiasa diserukan terus-menerus dari atas puncak ketinggian benteng-benteng menjulang demi menyebar syiar merpati perdamaian. Penduduk di sini juga masih sering menggelar kesenian daerah yang berbentuk tarian. Mereka menyebutnya dengan nama Syabuan. Sebentuk tarian khas daerah yang mencerminkan fenomena peperangan masa lampau, yang menampilkan berbagai atraksi ketangkasan yang dipadu gerakan tangan memukau setiap orang. Hanya saja dalam penampilannya, mereka memilih menggunakan kentungan kayu sebagai ganti sebilah pedang. Tarian inilah yang disebut-sebut sebagai simbol kesenangan dan kebahagiaan bagi masyarakat di kota ini. Hadramaut adalah daerah otentik, berkat keotentikan penduduk dan adat istiadat yang melingkupi kehidupan kesehariannya. Mereka sangat kuat dalam menjaga keaslian budaya
dan melestarikan warisan tradisi daerahnya, dan bahkan hingga kini masih terus menggemarinya. Perubahan nada-nada indah nan brilian, tatanan kalimat-kalimat syahdu beraroma sanubari, mencipta senandung lagu beralun melodi yang mampu menyihir hati, sebuah keistimewaan karya seni tersendiri yang dulu dibanggakan dan hingga kini masih menjadi kebanggaan setiap generasi. Sebuah kekuatan nilai-nilai agama, alunan-alunan lagu irama dan bait-bait syair dan tarian-tarian daerah khas, yang semua itu merupakan bagian dari aktivitas penyegar suasana yang mereka pertunjukkan dalam pagelaran seni samar di senja sore hari. Mereka melakukannya di taman-taman atau di loteng-loteng rumah. Mereka pun tak lupa menyertakan secangkir teh panas sebagai bagian penting dalam ritual penuh syahdu tersebut. Ya la